sampai ke kandidat kelima. Bapak Alden Tua Siringgo dari Partai Damai Sejahtera. Waktu Anda, Pak. Salam sejahtera untuk bangsa Indonesia dan semua kita. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas beribadah, rukun, damai, dan sejahtera, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Misinya adalah membangun masyarakat sipil yang mandiri, cerdas, jujur, berintegritas, serta demokratis dalam berbangsa dan bernegara. Membangun budaya saling percaya dan menghargai yang menjadi modal dasar pembangunan di segala bidang. Mempersiapkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai NKRI dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika tadi. Dalam khusus konteks Sumut, kami kira banyak hal yang harus kita perjuangkan. Yang pertama, protap adalah sebuah kebutuhan masyarakat dalam rangka pemerataan dan kesejahteraan, khususnya masyarakat yang berada di pesisir barat. Yang kedua, kami kira soal pariwisata Danau Toba yang begitu luar biasa potensinya harus juga dikembangkan, perlu dipertimbangkan membuat badan otorita Danau Toba untuk pengembangan pariwisata, perikanan, dan segala macam. Untuk itu perlu Kuala Namu, bandara yang dibutuhkan segera diwujudkan, dan jalan tol dari Medan menuju Pematang Siantar. Baik, terima kasih sampai Kuala Namu tadi, Bung Ihsan. Ya, salah satu yang Anda ingin bangun adalah masyarakat yang saling percaya. Ya. Apakah gambaran gagas tentang protap itu menggambarkan bahwa sesungguhnya di Sumut sedang terjadi, di antara masyarakat Sumut, sedang terjadi tidak saling percaya? Jadi begini, Pak. Menurut hemat kami dan perasaan orang Tapanuli, bahwa menghalangi protap adalah upaya diskriminasi. Karena kenapa? Sebab di daerah lain, tanpa persetujuan DPRD dan gubernurnya juga bisa menjadi provinsi. Sementara Provinsi Tapanuli yang sudah selama 7 tahun diperjuangkan, hanya 1 kurang dari DPRD Sumatera Utara rekomendasinya, tapi itu seakan-akan dihalangi. Jadi ada perasaan merasa diskriminasi dan kurang dihargai dan kurang dianggap sebagai warga negara yang sama dengan yang lain. Utama dari terwujudnya masyarakat yang punya kohesi sosial tinggi atau saling percaya, yang modal sosialnya tinggi adalah sikap saling percaya. Nah, kalau Anda lihat dari posisi protap dengan posisi provinsi, kabupaten yang lain, tidakkah Anda menggambarkan bahwa sesungguhnya situasi yang tidak saling percaya itu akan memecahkan sebuah situasi konflik? Saya kira tidak. Tidak. Justru dengan menghalangi protap ini yang membuat saling tidak percaya. Kalau protap ini diberikan, saya kira rasa percaya itu karena orang Tapanuli loyal terhadap NKRI, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak ada tawar-menawar soal itu. Oleh karena itu dengan protap, maka rasa kepercayaan, saling percaya itu akan semakin kuat di Sumatera Utara. Kalau itu ditarik ke NKRI, ya masyarakat Tapanuli adalah masyarakat nasionalis. Ya. Tetapi ketika ditarik dalam rangka provinsi, apakah sikap saling percaya, tidak saling percaya itu malah melahirkan sebuah dimensi yang sangat berbeda di Sumatera Utara? Sumut itu bagian dari NKRI. Kalau Provinsi Tapanuli tidak masalah dalam NKRI, maka saya kira protap juga tidak harus masalah dalam Sumut. Karena Sumut adalah bagian dari Indonesia. Oke, Bung Ihsan terima kasih, Pak Masri. Setelah itu Ibu Deni. Pak Masri silakan. Karena ini saudara saya dari PDS membawa-bawa orang Tapanuli Utara. Ya, saya ini si Tanggang. Lahirnya juga di situ di Samosir. Tapi saya tak merasa diskriminasi. Jadi artinya bagi saya ada protap atau tak protap tidak ada masalah. Jadi Sumatera Utara itu toh dikenal orang Tapanuli juga. Di mana-mana orang di Sumatera Utara di Medan bilang Horas. Nggak ada bilang yang lain-lain. Jadi saya pikir kalau itu alasannya, saya kira nggak kecil sekali itu. Nggak menjadi apa. Nah sekarang masalahnya kalau kesejahteraan kita berbicara, saya malah berpegang seperti tadi yang saya katakan bahwa sesungguhnya yang menjadi peranan di dalam otonomi daerah ini adalah bupati. Mestinya bupatinya yang didorong untuk bekerja keras untuk membangun daerah itu, bukan provinsi yang bikin provinsi. Silakan. Iya, silakan. Saya tidak mau berdebat soal itu. Tapi kalau mau percaya, lakukan referendum, minta pendapat rakyat, apakah setuju protap atau tidak. Jadi diuji, apakah pendapat kami yang benar soal protap atau pendapat Pak Sitanggang. Karena kami sama-sama orang Samosir. Dan saya hampir tiap bulan sekarang turun ke Samosir, dan semua berharap protap seharusnya terjadi secepat mungkin. Bu Deni, silakan. Ya, oke, baik. Menanggapi dari Pak Siringgo saya juga putri Samosir, berasal dari Samosir. Ya, dari Tapanuli. Dan saya juga sangat setuju, Pak. Saya kurang setuju kalau dikatakan protap itu tidak begitu penting oleh Pak Sitanggang, karena dengan adanya protap itu, Pak, kesempatan untuk masyarakat itu, gubernur sendiri mungkin terlampau jauh dia untuk memperhatikan kondisi daerah-daerah yang ada, katakan di Sibolga, katakan di Tarutung, itu terlampau jauh skopnya untuk dia perhatikan. Jadi dengan adanya protap
provinsi yang baru itu, kesempatan untuk sejahtera masyarakat itu, kesempatan masyarakat itu untuk anggaran secara keseluruhan, saya pikir lebih Sekarang kan sudah ada teknologi, ada terlaksana. BlackBerry, ada email, ada SMS dan lain sebagainya. Betul Pak, tapi kunjungan itu loh, kunjungan melihat kondisi daerah itu yang paling utama. Oke. Kalau dia tidak ada kunjungan, bagaimana mungkin dia tahu kondisi daerah itu? Itu dari saya. Silakan Pak Nurdin, saya berikan kesempatan kepada Anda. Saya Tampu Bolon, juga kelahiran daripada Tapanuli. Nggak fair saya kalau nggak berbicara masalah Silakan. protap. Jadi yang saya lihat ya, kalau kita lihat dari situasi geografisnya, itu memang protap itu dibutuhkan, ya. Kenapa? Dari Medan sampai dengan Tapanuli yang dipimpin oleh seorang gubernur. Intinya Pak, sorry, waktu kita sudah habis. Intinya seperti apa? Bapak intinya setuju atau menurut tidak setuju? saya memang protap itu dibutuhkan oleh rakyat Tapanuli. Oke, itu Jadi poinnya. itu poinnya. Oke, itu poinnya. Saya tangkap Pak, waktunya sudah habis. Jadi kita berikan kepada kandidat selanjutnya Pak Masri. Nah, Saya silakan. akan secara spesifik berbicara tentang Sumatera Utara karena saya merupakan caleg nomor 1 dari Partai Bulan Bintang. Saya melihat bahwa Sumatera Utara ini memiliki angka pengangguran yang cukup berbahaya. Berbahaya maksud saya sudah 9,5% dari angka tenaga kerja yang ada. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan kalau menurut saya ini. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan banyak krisis, baik ekonomi maupun ketahanan sosial politik. Oleh karena itu harus diambil solusi yang paling sederhana menurut saya sekarang ini adalah karena Sumatera Utara itu potensinya adalah pertanian dan perkebunan, maka pertanian harus dijadikan primadona, menjadi tonggak soko guru dari perekonomian Sumatera Utara. Banyak hal yang bisa dibuat dari pertanian ini. Pertama adalah membuat regulasi yang berpihak kepada pemerintah, kepada petani, sehingga petani ini betul-betul menjadi orang kaya, bukan jadi orang miskin. Bagaimana caranya? Pertama, janganlah lahan-lahan yang potensial itu dialihfungsikan. Ya, Oke, udah. itu dulu ya Pak ya. Nanti kita bisa kembangkan, Bu Yuli. Oke Pak, kalau isu utamanya adalah soal kemiskinan. Tetapi kenapa platform yang diperjuangkan oleh PBB itu ingin memperjuangkan syariah? Bukankah kemiskinan itu juga menjadi concern orang-orang non-Islam juga? Bagaimana menjelaskan Mungkin konsep yang mereka pahami tentang kemiskinan dalam pengertian lain dengan konsep kemiskinan yang dipahami oleh Partai Bulan Bintang berbeda. Kalau misalnya di konteks pertanian, di dalam Islam dikatakan ada hadis Rasul mengatakan tidak dibolehkan ada satu lahan pun, satu bidang tanah yang bisa menganggur selama 2 tahun. Kalau ada terjadi boleh diambil dan digunakan oleh orang lain. Bagaimana sekarang di Sumatera Utara banyak lahan tidur tapi nggak bisa dimanfaatkan karena regulasi untuk itu tidak ada. Maka kami ingin menerapkan nilai-nilai syariat Islam itu untuk menggarap lahan-lahan yang tidur itu. Sehingga pengangguran itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Jadi konteks syariat Islam dalam hal ini saya pikir apapun agama kawan-kawan ini semua, kalau yang seperti ini diterapkan, saya yakin setuju. Oke, kalau begitu, kapan syariah itu bisa dikemukakan dan kapan aspek syariah yang tidak bisa diperjuangkan dalam konteks masyarakat multikultur, terutama di Sumatera Utara yang begitu beragam? Ya. Bagaimana menerjemahkan syariah itu ke dalam kebijakan publik yang bisa diterima oleh banyak orang? Oke. Pertama saya harus yakinkan kepada kita semua dan harus dipahamkan melalui dakwah bahwa syariat itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan hanya manusia yang mendapat rahmat, tapi binatang sekalipun dalam konsep Islam harus mendapat rahmat. Dia harus terlindungi, nyaman dan tentram. Lalu dalam konsep-konsep hukum publik, bagaimana memformulasikan nilai-nilai, kaidah-kaidah Islam ke dalam hukum-hukum positif. Seperti yang saya katakan tadi, ada nilai hadis di situ yang menyebutkan supaya jangan sampai ada tanah terlantar. Lalu bagaimana kita mengambil nilai ini supaya bisa menjadi katakanlah satu perundang-undangan di bidang agraria. Saya berikan kepada Pak Alden Tua dulu, setelah itu ke Anda. Terima kasih Pak Masri. Saya sependapat dengan panelis. Pertanyaan kami adalah, apakah kita tidak boleh berpikir dalam konteks kebangsaan, kita bicara bangsa, maka kita tidak bicara agama. Soal syariah, kalau memang harus diberlakukan dalam perundang-undangan, itu berarti berlaku bagi semua warga negara, sementara masyarakat kita plural.
dan tidak satu agama. Apakah ini juga tidak menimbulkan justru ketidakadilan, diskriminasi, dan persoalan-persoalan baru bagi bangsa kita? Justru syariah itu adalah berlaku bagi yang beragama Islam, dan juga yang lain juga berlaku bagi agamanya masing-masing. Jangan dipaksakan menjadi